Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, 5B, 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar ya. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar bersama teacher lain pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita belajar, coba dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Mas Fido, Mbak Sesa, Mbak Anida, sudah siap? Nah, ayo anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Firdaus. Siap? Nah, anak-anak, tetap perhatikan ya, simak baik-baik. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya iklan apa saja ya? Nah, kalian bisa melihat di televisi, di radio, atau di media cetak lainnya ya. Nah, bentuk iklan pun bermacam-macam. Nah, bentuk iklan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu iklan baris. Apa itu iklan baris? Iklan baris adalah iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa jenis. Nah, iklan baris itu disebut juga dengan iklan mini. Dan yang kedua yaitu iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, berikut kalian bisa melihat contohnya ya. Yang pertama iklan baris. Nah, yang kedua itu adalah iklan kolom. Apa perbedaannya, teacher? Perbedaannya kalau iklan baris itu hanya ditulis beberapa baris saja dan bentuknya singkat. Nah, kalau iklan kolom itu iklannya terdiri dari beberapa kolom. Contohnya ada mobil disewakan. Nah, kemudian kanannya dan kanannya lagi, jadi ada beberapa kolom ya. Nah, setelah kita belajar mengenai iklan, kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting anak-anak. Nah, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Indonesia itu adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Karena itu Indonesia harus memiliki konteks persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Nah, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa? Nah, contohnya ada 4. Yang pertama yaitu mengadakan festival bangsa. Nah, mengadakan festival bangsa ini adalah salah satu cara untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Contohnya festival Reok Ponorogo yang berada di Ponorogo. Nah, maka daerah lain itu bisa melihat Ponorogo berupa reoknya itu dengan berkunjung ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, yaitu pemerintah itu harus terbuka akan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga yaitu membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Contohnya, jika umat Islam sedang melaksanakan sholat, maka umat lain juga harus menghargai. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat yaitu mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Contohnya di daerah pedalaman-pedalaman, maka harus lebih difokuskan akan pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai zat.
minggu kemarin kita sudah belajar mengenai zat homogen dan heterogen ya anak-anak. Nah, secara umum benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja? Nah, betul sekali, zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal itu dapat juga disebut dengan zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Nah, namanya zat tunggal itu satu ya. Maka disebut juga dengan zat murni. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan nyawa. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa itu terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh air. Air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Nah, contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain garam dapur, gula, pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, campuran itu dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur atau senyawa dengan unsur atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang zat-zat, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, dulu sudah pernah disampaikan ya, apa itu kegiatan ekonomi? Nah, di sini tidak ulangi lagi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi itu ada 3. Nah, dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu produksi, yaitu kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Contohnya produksi tempe. Nah, itu menghasilkan tempe. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya penjual tempe. Nah, itu mendistribusikan atau menyalurkan ke toko-toko atau ke warung-warung. Itu adalah proses distribusi. Yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Contohnya kita ini sebagai konsumen jika kita membeli tempe tersebut. Nah, setelah kita mengenal kegiatan produksi, konsumsi, dan itu kegiatan ekonomi, maka kita akan mengenal dengan batik jumputan. Nah, salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Nah, batik jumputan ini sering disebut juga dengan batik ikat celup. Nah, motif hias jumputan itu banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Nah, kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Nah, anak-anak bisa melihat contoh motif batik jumputan sebagai berikut. Nah, tadi batik jumputan itu bisa disebut juga dengan batik celup. Jadi prosesnya dengan menggunakan ikat celup. Nah, bagaimana pembahasan dari teacher? Apakah masih ada yang kurang paham?
Untuk lebih memahamkan materi tema kali ini, kalian bisa mengerjakan tugas dari teacher, yaitu mengerjakan latihan soal LKS tema 9 subtema 3 uji kompetensi di halaman 84 sampai 88 bagian A saja ya. Nah, jangan lupa jika sudah selesai silahkan diupload di Google Drive kalian masing-masing. Jangan lupa anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker jika keluar rumah, sering memakai sabun, dan tetap jaga jarak. Sekian dari teacher, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari teacher, tetap jaga kesehatan ya, tetap jalankan puasanya, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji. Sekian dari teacher, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.